Saat Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, ia pindah dan hidup bertetangga bersama Abu Bakar. Sejak saat itulah mereka saling berkenalan. Usia mereka berdua sama dan sama-sama seorang pedagang dan ahli berdagang. Dalam kitab Hayatus Sahabah, bab dakwah Muhammad kepada perorangan, dituliskan bahwa Abu Bakar memeluk Islam oleh ajakan Nabi. Dan setelah itu ia meneruskan dakwah Islaminya kepada Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Namun istri beliau Qutailah binti Abdul Uzza dan anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar tidak mau memeluk Islam sehingga Abu Bakar menceraikannya dan berpisah dengan anaknya. Tetapi istrinya yang lain, Ummu Ruman, menjadi muslimah. Saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, 622, Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Setelah beberapa saat hijrah, Nabi Muhammad SAW menikah dengan anak Abu Bakar, sehingga ikatan kekeluargaannya makin erat. Pada saat Rasulullah SAW mulai sakit menjelang akhir hayatnya, umat Islam di Madinah merasakan kecemasan yang mendalam. Nabi yang selama ini menjadi pemimpin sekaligus petunjuk hidup bagi mereka, kini dalam kondisi yang sangat rapuh. Dalam masa-masa yang penuh ketidakpastian itu, Nabi Muhammad menunjuk sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq, untuk menggantikan beliau sebagai imam salat. Hal ini bukan hanya tanda kehormatan, tetapi juga menjadi indikasi kuat bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin umat Islam. Ketika akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia, langit seakan ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Dunia Islam kehilangan pemimpinnya, dan para sahabat yang sangat mencintainya, termasuk Abu Bakar, harus menghadapi kenyataan pahit tersebut. Namun, di tengah duka yang mendalam, Abu Bakar menunjukkan ketegaran luar biasa. Sebagai sahabat Nabi yang paling dekat dan dipercaya oleh Rasulullah, Abu Bakar tidak hanya menunjukkan kepemimpinan yang tenang, tetapi juga mampu menjaga stabilitas umat Islam yang sedang dilanda kesedihan. Saat orang-orang masih merasa kebingungan, Abu Bakar dengan tegas berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah wafat, tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak akan mati." Masa kepemimpinan Abu Bakar terjadi beberapa masalah yang mengancam persatuan di antara umat Islam saat itu. Beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Beberapa yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yakni penyembahan berhala. Berdasarkan hal ini Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama Perang Riddah. Perang Riddah bukanlah peperangan kecil, dan yang paling terkenal di dalamnya adalah peperangan melawan seorang tokoh yang sangat kontroversial, Musailamah Al-Kadzab, yang dikenal juga dengan nama Ibnu Habib Al-Hanafi. Musailamah, seorang pemimpin dari suku Hanifah di Yamamah, mengklaim dirinya sebagai nabi baru yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Ia menarik banyak pengikut yang sebelumnya telah memeluk Islam, namun terpesona dengan klaimnya. Musailamah memimpin sekelompok pasukan besar dan mengancam akan mengacaukan persatuan umat Islam yang baru terbentuk. Pernyataan dirinya sebagai nabi baru menjadi tantangan besar, karena selain mengancam ajaran Islam, juga menguji kesetiaan umat terhadap khalifah yang sah. Menghadapi ancaman ini, Abu Bakar tidak ragu untuk mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, salah satu panglima terbesar dalam sejarah Islam, untuk menghadapi pasukan Musailamah. Pertempuran sengit pun terjadi di Aqrabah, tempat yang menjadi titik perlawanan utama antara pasukan Islam dan pengikut Musailamah. Dengan strategi yang brilian dan semangat juang yang tinggi, pasukan Islam berhasil mengalahkan pasukan Musailamah. Musailamah sendiri terbunuh dalam pertempuran itu, dibunuh oleh seorang mantan budak bernama Al-Wahsy, yang sebelumnya dikenal sebagai pembunuh Hamzah, paman Nabi Muhammad, dalam Perang Uhud. Namun, meskipun Al-Wahsy terlibat dalam pembunuhan tragis, ia kemudian bertaubat dan kembali memeluk Islam. Dengan kemenangan ini, Perang Riddah pun berakhir, dan umat Islam berhasil mempertahankan kesatuan serta stabilitas mereka di bawah kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar menunjukkan kepada seluruh umat Islam bahwa dalam menghadapi ancaman terhadap agama dan negara, tidak ada tempat untuk kompromi. Kepemimpinan beliau yang tegas namun penuh hikmah berhasil menjaga persatuan umat Islam, meskipun dihadapkan dengan ujian yang sangat berat. Ekspedisi ke utara. Setelah masalah dalam negeri,
barulah Abu Bakar mengirim kekuatan keluar Arabia. Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai wilayah Al-Hirah pada tahun 634 Masehi. Ke Syria dikirim ekspedisi di bawah pimpinan 4 panglima yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Amr ibnul Ash, Yazid bin Abi Sufyan dan Syurahbil. Sebelumnya pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid yang masih berusia 18 tahun. Untuk memperkuat tentara ini, Khalid bin Walid diperintahkan meninggalkan Irak. Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Kadzab dalam Perang Riddah, banyak para penghafal Al-Quran yang ikut tewas dalam pertempuran. Umar kemudian meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Dibentuklah sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Sabit. Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Agustus tahun 634 di Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi, di samping makam Nabi Muhammad SAW. Salur wakaf Anda di sini. Bank BRI 0669 0100139837. Atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina.